Oke Bu, bisa dimulai ya. Mengalir, Ya, mengalir saja ya. Assalamualaikum Bu Lelita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, masih sehat dan semangat tadi ngajarnya. Gimana anak-anak? Ada yang rewel enggak? Ada yang cerita istimewa atau bagaimana? Tadi aman-aman aja, tapi ada satu yang nangis ya gara-gara biasa Pak, anak-anak kecil, terutama yang laki-laki biasanya kadang memang bertengkar, tapi setelah itu sudah damai lagi. Iya, anak kecil ya. Tapi ya seru ya itu. Seru memang Pak, seru Mm-mm. tapi gitu, rame lah. Oke, Bu Lili, ini saya waktunya singkat saja. Saya minta waktu 15 menit. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai. Bisa ya? Oke, siap-siap. Ya. Ya. Kira-kira apa rencana Bu Lelita hari ini atau untuk kedepannya? Rencananya pengen ini Pak, membahas tentang kelanjutan biar pembelajaran di sekolah atau di kelas saya itu menjadi lebih bermakna, lebih hidup dan interaktif. Oh, pembelajaran yang interaktif. Jadi nanti apa tujuan yang dari pembicaraan nanti tujuan yang akan dicapai adalah supaya pembelajaran itu interaktif. Terus kira-kira ini peluang Ibu untuk mencapai hal tersebut ini apa ya? Peluangnya terutama itu dengan mengandalkan atau menonjolkan dari kekuatan yang sudah ada. Jadi dari saya sendiri sebagai pendidik, dari teman-teman, dari dari orang tua juga dan juga memanfaatkan media-media yang ada di sekitar. Jadi saya itu berpikir bagaimana jika pembelajaran itu lebih banyak dilakukan lebih menyenangkan gitu Pak. Lebih anak-anak bisa mengeksplor secara bebas dan juga bersemangat. Jadi tidak terbatas tentang kelas, tentang materi ataupun topik begitu. Iya, jadi dari skala 1 sampai 10 kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu Lelita lakukan ini di angka berapa? Kalau dari refleksi saya sampai saat ini kira-kira ada di 6 atau 7, Pak. Karena memang pembelajarannya sudah menurut saya juga sudah menarik, banyak sekali media yang digunakan, tetapi mungkin memang masih perlu peningkatan dan juga ada suatu ide baru yang bisa meningkatkan gitu Pak, meningkatkan pembelajaran itu biar lebih interaktif dan menghasilkan anak-anak itu bisa semangat gitu. Jadi termotivasi bisa semangat dalam belajar bukan karena tuntutan ataupun karena takut sama ibu gurunya. Jadi kira-kira Ya, 6 lah Pak. ya, 6. Terus dari 6 yang sudah berjalan ini kira-kira ingin ditingkatkan ke berapa Ibu ya? Menimbang sama dari kekuatan dan juga faktor-faktor, pengennya sih bisa minimal di 8 Pak Afandi, bisa meningkat di minimal 8, kalau 9 ya syukur-syukur alhamdulillah, berarti kan nantinya sukses begitu. Kalau minimal ya 8 itu sudah sangat baik menurut saya. Dari angka yang ingin dicapai adalah 8. Terus kira-kira upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mencapai untuk 8 itu? Upaya kalau dari pemikiran saya itu saya ingin pembelajarannya di kelas itu Pak, menjadi lebih anak-anak itu bebas mengeksplor. Jadi mereka itu merdeka atau bebaslah memilih media pembelajaran yang akan mereka gunakan. Jadi tidak terbatas pada cuma 1 atau 2 media pembelajaran. Namun memang semua media pembelajaran itu tetap selaras dengan tema pembelajaran yang ada. Jadi bagaimana biar anak-anak itu semangat, terus bebas menggunakan media apa saja, namun tetap mencapai tujuan pembelajaran. Jadi
karena ini kan anak-anak Ibu jenengan di lembaga TK, mungkin hambatan-hambatan yang kira-kira hambatan nanti yang akan Ibu hadapi ini bagaimana? Ada atau tidak? Ada Pak, kalau sekarang sih ada 2 menurut saya kalau yang saya pikirkan. Yang pertama itu bagaimana caranya saya dan teman-teman itu sebagai pendidik itu bisa mendampingi anak-anak untuk merubah kebiasaannya. Karena mengubah metode ataupun kondisi dalam pembelajaran dari yang misalkan A ke B itu tentunya kan membutuhkan pengkondisian yang lumayan ekstra. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua itu saya dari dukungan orang tua, Pak. Jadi saya membutuhkan sangat dukungan dari orang tua agar bagaimana bisa ikut berkolaborasi dan berpartisipasi, misalkan ikut bersama-sama bergotong royong membantu menyediakan media atau apapun yang gampang dicari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 2 itu Pak Afandi yang saya kira itu penting untuk saya kembangkan ke depannya. Ya, terima kasih. Terus solusi dari hambatan tersebut mungkin yang akan Ibu lakukan. Jadi untuk jika hambatan itu ada, terus apa Ibu Leli sudah memikirkan solusinya atau itu? Untuk yang dari masalah dukungan dari orang tua, saya berpikir rencananya itu melakukan pendekatan dan juga sosialisasi mulai dari sekarang. Jadi bukan tidak ujuk-ujuk besok itu langsung des, maksudnya langsung ada perubahan dan lain-lain. Jadi didekati misalkan sedikit demi sedikit, misalkan bisa menggunakan WA dulu, dari WA misalkan ibu-ibu bagaimana misalkan kalau mau berpartisipasi untuk mendukung anak-anak belajar di sekolah. Jadi bukan dari gurunya full 100% bukan dari gurunya, tetapi juga dari orang tua. Lalu untuk yang anak-anak, kalau pengkondisian anak-anak terutama anak TK itu Pak ya, memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya rencananya itu mulai menerapkan secara kecil-kecil, maksudnya secara bertahap, mulai kira-kira minggu depan Pak, ketika temanya sudah berganti, itu saya akan mulai menerapkan, tetapi memang pengkondisian di kelasnya itu belum secara sempurna gitu. Begitu Pak Afandi, sepertinya. Oke, terima kasih. Jadi Ibu Lelita untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan bagi murid-murid Bu Lelita. Nah, apa rencana aksi ini bentuknya seperti apa Bu untuk agar hal tersebut itu bisa berjalan? Jadi rencana aksi dari Bu Lelita ini seperti apa ya kira-kira? Rencananya itu kebetulan di kelas saya Pak Afandi itu memang sudah sudah ada pengelompokan, bukan klasikal lagi. Namun menurut saya itu masih agak kaku karena anak-anak itu tempat duduknya itu masih sama. Walaupun memang pembelajarannya itu sudah berbeda-beda kegiatan. Jadi untuk kedepannya saya rencananya itu bagaimana biar suasana di kelas itu berbentuk area-area. Jadi anak itu tidak terpatok pada satu tempat duduk. Jadi mereka itu bisa belajar itu ke area sudut yang sudut baca, ada di sudut yang permainan balok-balok, ada yang sudut area seni, begitu Pak. Jadi anak-anak itu tidak hanya duduk di tempat duduknya itu. Jadi bisa bebas begitu. Ya, jadi dari penataan itu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ini? Kapan akan dilaksanakan? Rencana Ibu tadi itu. Untuk pengkondisiannya itu rencananya dilakukan secara bertahap mulai dari minggu depan Pak Afandi. Namun memang untuk pelaksanaan secara realnya, maksudnya yang totalitasnya itu saya mulai di semester baru. Karena memang membutuhkan
apa ya, membutuhkan persiapan yang lumayan banyak karena dari penataan kelas itu pun nanti juga berbeda. Jadi Kira-kira siapa yang bisa ya Bu? Ya, maaf menyela tadi. Jadi yang bisa Ibu ajak untuk membantu menyelesaikan kegiatan tersebut itu siapa? Yang bisa membantu saya itu tentunya dukungan dari teman-teman rekan guru dan juga kepala sekolah, bagaimana bisa sama-sama bekerja sama itu untuk mewujudkan hal itu. Karena tanpa bantuan mereka itu pun kan kalau kerja sendiri juga enggak bisa, butuh gotong royong lah begitu. Lalu yang kedua itu butuh banget dukungan dari orang tua, wali murid untuk bisa aktif dan juga memberi dukungan secara penuh. Dan yang ketiga itu tentunya butuh dukungan dan juga dari anak-anak juga. Jadi anak-anak itu juga berperan penting untuk agar kegiatan itu bisa sukses begitu Pak. Jadi ada 3 menurut saya, ada 3 yang saya butuhkan untuk menjadikan hal itu terwujud. Oke, terima kasih Bu Leli, cukup. Jadi semoga nanti apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Selamat dan semoga terus sehat selalu Ibu ya. Amin, amin. Nggih, Pak Afandi juga semoga selalu Oke, sehat. Aku kok kelalen. Dan langsung umpan balik Bu ya. Iya, iya, boleh. Iya, iya. Bagaimana Bu perasaannya? Tadi rileks Pak, maksudnya menjawabnya juga mengalir dan juga apa ya, bisa runtut, cuma memang ada beberapa yang miss. ya, jadi rileks, sudah runtut. Ada yang lain lagi mungkin yang Ibu rasakan? Ada kekurangan atau Mungkin bagaimana? yang ini Pak, yang alur yang tanggung jawabnya mungkin karena belum ada pertanyaan yang memancing komitmen atau tindak lanjutnya dari sesi yang sekarang. Kalau yang lainnya sudah menurut saya. Diidentifikasi itu juga sudah pertanyaannya sudah banyak, maksudnya untuk menggali sebelum rencana aksinya itu sudah. Terima kasih Bu. Tadi sudah tak jawab, mungkin kurang jelas ya kata-kata saya. Yang mana Pak Afandi? Yang bentuk tanggung jawab, tanya kapan akan dilaksanakan. Tapi terkadang aku sudah tanya, belum tanya tapi sudah Bu Lelita jawab itu susahnya. Tapi tak takoki meneh. Memang kadang-kadang kalau itu ngalir. Ngalir, jadi aku bingung, ya tahu balik meneh. Oke, terima kasih. Lanjut bisa bergantian Bu ya, mungkin dengan sekarang yang jadi coach, saya yang jadi coach. Mungkin nunggu sampai 9